Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali dengan Bunda Saraswati Channel. Kali ini Bunda mau membawakan sebuah cerita lagi tentang Zaman Bodoh ya. Zaman Bodoh seri yang kedua. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like dan di komen ya. Insya Allah siapapun yang membuat Bunda bahagia, dirimu akan lebih bahagia. Terima kasih, semoga Allah selalu meridhoi kalian semuanya, diberi kesuksesan, sehat selalu, sukses dan bahagia bersama keluarga masing-masing tentunya ya. Oke, di sini Bunda mau cerita ada sebuah perkampungan pedesaan yang sangat terpencil, terjangkau dari keramaian, dari pasar ya, dan di situ ada sebuah kampung yang kebiasaannya itu suka memelihara kambing dan suka mengembala kambing. Di salah satunya warga itu yang bernama Pak Senen ya, di saat itu istrinya lagi sakit, jadi dia butuh duit untuk berobat sang istri. Maka dipilihlah kambing yang paling bagus, yang paling baik, yang paling besar untuk dijual ke kota supaya mendapatkan uang yang lebih banyak. Ketika itu ajak anaknya yang namanya Kamis. Anaknya itu namanya Kamis. Kalau zaman dulu nama Senin, Kamis, Rabu itu sudah biasa dibuat nama itu sudah cukup bagus ya. Singkat cerita, pergilah dia pagi-pagi setelah sholat subuh, dia pergi sangat pagi karena pasarnya itu dijangkau jalan kaki ada 10 kilo baru nyampe pasar. Di situ ada penjualan kambing, ada pembelian kambing, dan ada bakul-bakul kambing yang dari kota sebelah gitu ya, ceritanya. Nah, di situ ketemulah di pertikungan, ketemulah penjahat. Penjahat itu 2 orang ya sayang. Penjual tadi 2 orang, dia berniat jelek, berniat busuk, berniat menipu orang siapa yang lewat situ. Katakanlah kalau sekarang dia itu begal ya. Setelah itu Pak Senen ditanya sama penjahat tadi gitu. Loh Pak, kok bawa anjing? Itu mau dia bawa kemana anjing itu? Anjing jelek seperti itu kok mau dibawa kemana itu, kok dituntun gitu ya. Terus Pak Senennya spontan, loh ini bukan anjing, ini adalah kambing, mau tak jual gitu. Aku nggak percaya Pak, kedua orangnya, ini adalah anjing. Coba kalau itu tak tepuk ya, tepuk, kamu dengarin. Terus ditepuk, kambingnya itu ditepuk oleh Pak Senen itu, plok gitu, bek gitu. Nah dia percaya, dia ini nak, ini orang jahat ini. Kambing kok katanya anjing gitu. Ayo kita jalan lagi, diteruskan untuk perjalanan. Karena masih jauh, di tengah persawahan, perkampungan yang satu lagi ketemu sama penjahat 3 orang. Ya, 3 orang. Setelah itu ditanya, loh, Pak, wong anjing seperti ini mau dibawa kemana? Loh, anjing ini kan piara yang menjijikkan, masa mau dibawa ke pasar gitu. Loh, ini kambing Pak, ini kambing bukan anjing. Siapa yang bilang ini anjing? Ini kambing. Ditepuk 1 kali lagi. Bapaknya, anaknya yang ganti nepuk itu yang namanya Kamis tadi ya. Ditepuk, oh percaya, dia masih yakin kalau dia itu adalah kambing mau dijual ke pasar. Sebelum sampai pasar kurang 3 kilo yang mungkin ada lagi kelompok penjahat, malah di situ ada 4 orang ya. Di situ bersikeras dia, Pak, ini anjing mau dibawa kemana? Ini kambing loh, mau tak jual ke pasar gitu. Tinggal 3 kilo lagi aku udah nyampe pasar, jangan menghalang-halangi aku lewat gitu ya.
ini adalah anjing. 4 orang itu tadi bilang ini anjing, ini anjing, ini anjing. Akhirnya dia itu ragu ya, karena zaman dulu itu tidak berpikir panjang bahwa dia itu penipu gitu. Lalu, nah ini kok semua sudah 3 tempat kok bilang itu ini kambing ayah itu kok anjing katanya. Gimana ini? Gini aja ya, kalau kita ragu, kita buang aja. Anaknya begitu, namanya Kamis itu. Terus bapaknya itu, enggak nah, ini kambing, ini bukan anjing gitu. Akhirnya dengan dia karena sedih ya, pikirannya itu sedih, dikacau orang, semua orang bilang kalau itu anjing, makanya dia kalut. Lalu dilepaskan, dia udah loyo gitu, tidak sengaja itu si kambingnya itu terlepas sendiri, jadi lepas ya, lepas akhirnya bawa pulang ya, karena pulang terlepas akhirnya pulang ke rumah dengan loyo, dengan lontang lantung, dengan sedih sambil meratapi nasibnya. Kenapa ini istriku lagi sakit, aku mau menjual kambing, orang semua bilang kok anjing, kenapa kok jadi anjing gitu. Dia pulang ke rumah, sampai rumah itu dia itu loyo banget, malah nggak bawa bekal, juga cuma bawa air gitu ya, lempoh banget. Terus akhirnya sebelum dia pulang ke rumah ketemu sama bapak kepala suku, kalau di sini, kalau sekarang bapak lurah gitu ya, kepala suku itu bertanya gitu, kamu dari mana loh, tadi kamu tadi bawa, istriku bilang kamu tadi bawa kambing ke pasar katanya, istriku tadi mau sholat subuh terus dari sendang gitu nampak kamu, ketahuan lihat kamu tuh bawa kambing, laku berapa sih kambingmu tadi gitu. Ini bapak, aku tadi kehilangan gitu ya, kemalingan gitu. Aku tadi sedih banget karena semua orang itu bilang itu kambingku itu jadi anjing, maka terlepas sendiri karena aku ini sedih, terus aku ini nggak punya nggak punya daya kekuatan, maka itu kambingnya terlepas sendiri, akhirnya pulang tidak punya apa-apa ya. Dia berdoa kepada Allah pulang, setelah pulang ke rumah cerita-cerita sama istrinya, terus kepala suku tadi dia bertamu ke situ gitu, kasihan ada orang kesusahan gitu kan. Kepala suku itu ibaratnya tanggung jawab karena dia kan masyarakatnya, lingkungan dia kan, dia yang jadi kepala suku, jadi tanggung jawab untuk menghibur istrinya yang lagi sakit dan bapaknya yang lagi baru kehilangan kambing. Karena dibilang semua orang penjahat tadi, semua kan 10 penjahat tadi katanya anjing ya. Singkat cerita, Pak kepala suku tadi lama kelamaan berpikir ya, bagaimana itu caranya memberantas penjahat di situ gitu, bagaimana caranya memberantas penjahat di situ. Dia itu punya ide, akhirnya dia nyuruh orang-orang yang begitu berani, begitu pinter, anak buahnya itu seperti sekarang ya RT, Pak RW, Pak Bayan gitu kan, disuruh dikumpulkan ke rumah, terus di briefing. Setelah itu di briefing gitu, gimana kalau kamu sekarang ke kota, ke tempat orang penjahat itu yang biasanya makan di situ gitu. Nah di mana Bapak gitu ya, di sekitar itu sekitar pasar di situ kan ada rumah makan 3. Jadi rumah makan nanti semua kamu taruh uang 500 kalau dulu ya 5 repes gitu, 5 repes kan, karena zaman dulu itu kalau kerbau terus sapi itu lakunya cuma 50.000, kalau kambing lakunya cuma 5.000 gitu, 1 ekor 5.000 rupiah. Jadi kalau kita punya 10.000 yang sekarang bisa cuma mendapatkan permen, dulu itu bisa mendapatkan kambing. Kalau zaman dulu kala sebelum merdeka ya, sebelum pemerintahan dibentuk sedemikian rupa bagus. Jadi kalau sekarang itu anak-anak itu seneng ya, begitu ceritanya. Loh, flashback ke cerita. Akhirnya
Bapak Kepala Suku tadi punya ide, orang yang mereka dikumpulkan, mungkin kalau nggak salah 7 orang ya, 3 keluarga gitu, 7 orang, anak istrinya diajak. Nah, setiap rumah makan itu 3 tempat itu di booking. Nah, rumah ini tak kasih uang segini, tak kasih uang secukupnya, orang 7 kalau makan itu seberapa gitu, dikasih uang di situ. Nah, dikasih uang. Terus dia buat pecut ya, pecut kalau sekarang pecut kalau kita angon gitu ya, angon kambing itu ada pecut gitu tapi dikasih kelinting ya, kasih kelinting. Terus akhirnya pamer kepada penjahat itu, dia ngerti, dia sudah berapa kali dipantau itu begal itu kegiatannya gimana, tempatnya di mana, setiap hari kayak apa, jadi dipantau sebelum dia bertindak supaya tidak meleset, supaya tidak cuma capek, supaya ada hasilnya. Nah, akhirnya setelah di briefing sedemikian rupa, anak buahnya itu paham dan mengerti, akhirnya pergi ke lokasi pasar situ, rumah makan 3 makan tadi di booking. Ketika itu diajaklah sang penjahat itu, pertama 1 orang diajak, yuk kamu tak traktir makan, kita makan sama-sama di sini, gratis kok, makan itu gratis, aku kan punya pecut ini gitu. Nah, setelah makan kan 8 orang, yang tadi kan 7 orang ya, 7 orang ditambah 1 orang penjahat tadi situ. Terus setelah makan pesan apa saja dikasih, pesan apa saja dikasih, karena tadi sudah sepakat nanti kalau kurang ditambahin kan gitu, ngasih ninggal uang di rumah makan itu ditinggalin uang, nanti kalau kurang atau lebih, kalau lebih dikembalikan, kalau kurang ditambahin gitu. Nah, setelah itu sudah makan kenyang, semua kenyang, makan alhamdulillah kenyang, semua orang 7 begitu. Tapi dasar penjahat kan tidak punya alhamdulillah, tidak punya rasa syukur kan. Orangnya masih yang punya ide di sini, kalau orang penjahat itu ya nyuri dan nipu orang gitu saja. Tidak tahu bahayanya gimana nanti, dan nanti ada karma yang menimpa dia juga. Akhirnya setelah itu dia sudah makan kenyang, itu yang namanya wakilnya Pak Suku tadi bilang ya, jadi sudah sedemikian rupa, dandananya sudah demikian rupa, pakai kombo, pakai kupluk seperti ini bunda ya, pakai jubah gitu ya, pakai sedemikian rupa rapi gitu. Terus setelah itu di meja itu pecutnya itu di kelinting sudah bayar ya kan begitu. Terus karena dia merasa oh kok pakai pecut itu kelinting sudah bayar, terus itu tertarik banget, yang satu itu tertarik. Lah kok nggak percaya aku, kok enak banget. Setelah kelinting sudah bayar itu semua pamit pulang ya, sudahlah aku pulang gitu, ganti toko yang satu lagi. Kan dia nggak percaya ya, yang satu tadi bilang sama teman-temannya, oh ini ada ajaib, ada kelinting ajaib, kalau dibilangin kita makan kemana-mana, kita makan pesan apa saja nggak usah bayar, kalau sudah kelinting sudah bayar kan gitu ya. Kalau dia bilang kelinting, yang punya rumah itu, yang punya restoran itu, yang punya rumah makan itu langsung sudah bayar gitu. Jadinya dia kan kaget, dia kan wah, dia takjub, dia wah hebat banget ini kelinting, hebat banget ini, aku takjub banget ini, wah luar biasa seandainya saya punya. Karena orang serakah ya, orang kalau suka menipu orang kan serakah, jadinya ditipu dengan begitu juga. Akhirnya juga dia nggak tahu kalau itu cuma tipu daya gitu. Karena bagaimana caranya memberantas penjahat, sebaik-baiknya, sepintar-pintar orang masih ada di atasnya. Maka kita tidak perlu sombong kalau kita pinter ya, sekolah atau ngerti agama atau ngerti wawasan apapun ya, kita belajarlah merendah diri. Oke, yuk terus flashback ya, flashback. Lalu makan yang kedua kali, semua temannya tadi diajak ya, penjahat 10 tadi diajak makan di situ, makan ambil ini makan itu. Maka dasarnya orang kan capek ya, di pikiran cuma nipu-nipu, jadi makannya tuh banyak banget. Terus setelah selesai pada berdiri semua, udah selesai kan, makan kenyang kan, udah sekarang pamit izin. Terus itu yang wakilnya Bapak
kepala suku itu langsung ambil pecut lagi, ding klinting, yang punya restoran sudah bayar gitu. Akhirnya dia belum percaya ya, belum yakin, belum 100% yakin. Dicoba satu kali lagi, Pak. Coba satu kali lagi gitu. Akhirnya dicoba lagi ya begitu. Begitu terus dia, oh iya ya betul-betul. Harganya berapa sih? Harganya berapa Bapak, ini aku mau beli gitu. Oke, kalau kamu beli, kamu ada uang 50.000. Hah, kok mahal banget? Iya, karena kamu makan di mana-mana udah clear, nggak usah bayar gitu. Tanpa berpikir panjang, orang 10 itu sepakat mengeluarkan uang 5.000 kan jadinya 50.000 kan, orang 10 ya harganya kan 50.000, jadinya mengeluarkan uang satu orang 5.000. Pikir-pikir kalau makan ya habis nanti berapa tahun ya nggak habis kok ini kalau dibuat makan kan gitu. Kalau dibuat makan kan bisa bekal, berubah bisa ambil kan gitu, pikirannya kan serakah karena ya dia tak tahu kalau kena tipu. Makanya ya akhirnya cerita uang yang 50.000 itulah kepala suku dibagi-bagikan, siapa yang dulu pernah ditipu di situ, yang pernah dibegal di situ, dikembalikan dengan adil, semua tertawa dan senyum dan bahagia. Makanya di sini ada muatannya. Jangan sekali-kali jadi penipu. Jangan sekali-kali menipu orang. Jangan punya pikiran menipu orang biarpun dikit, biarpun itu uang belanja majikan, ada kerja ikut majikan, kok uang aku ngambil aja karena aku ikut majikan. Enggak boleh sayang, enggak boleh. Apapun yang kamu tanam, biarpun sebiji sarah, akan tumbuh ke kamu. Dan kalau kamu mendolimi orang, jahat pada orang, tetap akan dibalas oleh Allah. Selain itu di dunia juga dapat kontan ya. Makanya berbuatlah baik sekecil apapun. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan merasa capek berbuat kebaikan ya. Karena suatu saat nanti kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Mungkin kau sudah tua, engkau akan mati, anak cucumu akan merasakan kebaikan yang engkau tanam. Walaupun didolimi orang sekalipun, walaupun dihina sekalipun, tidak ngepek ya. Walaupun dihina, walaupun dicaci maki, tidak ngepek. Yang penting Allah tetap bersama kita, sayang kepada kita. Yakinlah bahwa rahmat Allah itu melebihi bumi dan langit. Singkat cerita, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Gimana sahabatku, masih setia? Tak ucapin banyak terima kasih. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmatnya ya. Yang suka menyimak video Bunda, semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ingatlah, rahmat Allah itu melebihi bumi dan langit, dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Allah tentu bersama kita semuanya. Oke.